Halo semua, ketemu lagi sama gue Febian dari channel Kepoin Tekno. Dan seperti yang kalian dengar guys, gema takbir udah berkumandang ya. Jadi ini saatnya buat gue dan juga semua tim Kepoin Tekno ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya, baik untuk kesalahan yang disengaja ataupun enggak kalau ada kesalahan selama setahun terakhir ini guys. Dan di hari yang fitri ini guys, ini gue mau ajakin kalian buat unboxing salah satu keyboard yang harganya ini setara bahkan lebih mahal dari beberapa laptop, dan ini adalah iPad Magic Keyboard. Dan untuk harganya sendiri guys, ini emang lumayan mahal ya, terutama kalau di Indonesia, karena kalau kalian lihat di online store itu harganya masih berkisar di angka 8 jutaan ya kalau untuk yang iPad Pro 12,9 inch. Ini lebih karena emang dia belum masuk ya secara resmi, kemudian juga masih baru juga, dan juga beberapa di store itu masih pre-order. Jadi kalau yang ready stock bahkan ada yang jual sampai 9 jutaan ya untuk yang iPad Pro 12,9 inch ini. Jadi langsung aja ya kita tarik ya. 1, 2, 3. Iya. Nah, seperti ini. Dia emang premium sih produk-produk Apple tuh. Wow. Ya, setiap buka produk Apple itu experience-nya sama ya. Jadi langsung kalian disuguhi dengan ini dia untuk Magic Keyboard-nya. Ya. Dan inilah dia Apple Magic Keyboard. Yes, wah mantep ya. Dan kalau kita perhatikan nih guys, ini di dalamnya ini ada, ternyata dia lumayan kaku loh. Ada dapat apa aja. Jadi ini selain dapat keyboardnya ya tentu aja. Ntar kita bakal lihat lebih detailnya. Ini juga dapat beberapa perlengkapannya guys. Jadi yang pertama ini ada box lagi ya, kecil kayak gini. Dan ini tuh kalau kita lihat ya ada banyak banget isinya. Dan ini tuh ada buku panduan ya, buku panduan singkat. Kemudian ada juga ya, ini buku panduan juga singkat banget. Dan ternyata udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi kalau kalian beli iPad Magic Keyboard ini jangan berharap dapat stiker ini ya, stiker Apple ya, karena nggak ada stiker Apple di bawaan boxnya ini guys. Oke, langsung aja kita lihat untuk Magic Keyboard-nya. Nah, jadi sebenarnya Magic Keyboard-nya kayak gini guys. Untuk desainnya sendiri sebenarnya nggak jauh beda ya sama Smart Keyboard Folio. Jadi ya mirip-mirip kayak gitu. Dan ada logo Apple-nya di sini, kalau kalian lihat bisa lebih detail. Ini ada logo Apple-nya ya. Dan untuk finishing-nya tuh feel-nya tuh lembut ya, lembut, enak nih. Dan nggak gampang kotor juga nih kalau kena tangan ya. Dan kalau kita balik sama, finishing-nya juga sama. Untuk engselnya sendiri dia pakai kayak gini guys. Nah, jadi kayak setengah melingkar gitu ya. Dan di sini tuh kelihatan banget ini ada port USB Type-C-nya. Dan ini tuh pass-through ya untuk chargingnya. Jadi kalau kalian charge di sini, dia bakal langsung nge-charge ke iPad-nya juga. Meskipun untuk charge-nya pastinya untuk watt-nya nggak full kayak kalau kalian cas penuh ya, tetapi mungkin ada pengurangan karena cuman pakai semacam induksi aja guys. Dan langsung aja ya kita buka ya. Nah, wow, ternyata dia kayak gini guys. Kalau kita pakai ini, kita buka, ngebukanya emang kerasa nih, ada magnetnya ya. Jadi tek gitu udah langsung ke kunci. Dan di sini nih tuh, ini yang bisa kita ubah, kita atur-atur guys. Di bagian dalam keyboardnya sendiri guys, ini tuh lembut ya, bagiannya ini ada lapisannya yang lebih lembut daripada lapisan luarnya ini. Jadi di sini tuh ada kayak apa ya, kayak bludru gitu ya, jadi ada bulu-bulunya gitu. Dan itu lembut guys. Kemudian di sini ada pinnya, ada 3 pin konektor, kalian bisa lihat lebih detail di sini ya, 1, 2, 3. Kemudian untuk ininya sendiri ada engselnya di bagian tengah sini, tempat kita buat mengubah-ubah sudutnya dari iPad-nya nanti guys. Dan di sini mentok ya, dia cuma bisa segini aja. Kalau di Excel bawahnya itu mentok segini, jadi dia udah nggak bisa lebih lagi. Dan untuk keyboardnya sendiri guys, ini tuh dia pakai mekanisme sizer ya, jadi dia nggak pakai butterfly keyboard. Jadi untuk keyboardnya ini sama mekanismenya kayak yang dipakai di MacBook Pro 16 inch atau MacBook di seri tahun 2020 guys. Jadi udah tipikal mekanisme yang nggak ada masalah dengan debu dan yang lainnya ya. Dan ini tuh dipakai ngetik juga enak sih ya, jadi kayak feel-nya tuh kayak ngetik di keyboardnya MacBook guys. Kemudian, nah ini yang baru nih, yang membedakan dia juga dengan keyboard
Folio ya, Smart Keyboard Folio, yaitu udah dilengkapi dengan trackpad. Jadi kalau iPad OS kalian udah di-upgrade atau di-update ke iPad OS terbaru ya, dari 13.4 kalau nggak salah ke atas, itu udah support trackpad, dan ini tuh juga udah ada trackpadnya. Dan trackpadnya juga nyaman. Kalau kalian pernah pakai MacBook Pro, itu lebih mirip sama yang MacBook Pro. Jadi meskipun ini bukan tombolnya bukan virtual ya, tapi emang bener-bener bisa ditekan tuh guys tuh. Tapi tekannya juga nggak terlalu berat ya, jadi nyaman-nyaman aja. Jadi gimana, langsung aja ya kita mau pasang ya iPad-nya di iPad Magic Keyboard ini guys. Langsung, apakah dia nempel? Oh, langsung nempel guys. Jadi dia untuk iPad-nya sendiri bisa langsung nempel secara magnetik ya guys ke keyboardnya ini. Dan seperti yang kalian lihat untuk keyboardnya sendiri, magnetnya juga nempelnya kuat banget, dan dia nggak jatuh gitu, nggak perlu khawatir ya, karena seperti yang kalian lihat tuh, dia nempel kuat banget, jadi kita nggak perlu khawatir iPad-nya jatuh. Dan dia juga bisa berubah sudutnya guys. Jadi ini seperti yang kalian lihat, ini yang sempet orang bingung ya gimana bisa ngambang gini, ternyata karena emang dia nempel di sini dan di sini ada engselnya. Jadi seperti yang kalian lihat, dia bisa berubah sudutnya ya. Ini sampai sekitar 130 derajat ya maksimalnya. Jadi kayak laptop bisa diatur gitu guys tuh. Ya, kayak gini. Dan untuk ininya sendiri, posisinya sendiri kalau dibuat typing itu enak sih ya, kayak kita typing di laptop gitu nggak sih. Jadi kita coba nih. Dan satu hal yang rada beda ya, kalau kalian lihat di sini ada pointingnya atau pointernya. Itu pointernya nggak pakai tanda panah kayak yang di MacBook ya, tetapi dia pakai buletan ini guys. Nah kayak gini. Mungkin karena dia touchscreen ya, jadi dibuat supaya mirip-mirip sama touchnya tangan. Jadi kalau kalian lihat ini, dan ini untuk pointernya ini dia nggak ada terus. Jadi kalau kita lepas, dia pointernya juga lama-lama hilang guys. Tuh nggak ada ya. Dan muncul lagi kalau kita trackpadnya kita gerakin lagi. Jadi seperti itu guys. Nah untuk experience ngetiknya guys, dari yang gue coba itu mirip ya sama kayak experience ngetik di MacBook. Jadi untuk tombol-tombolnya, keyboardnya itu feel-nya sama kayak yang ada di MacBook. Tetapi mungkin emang ada sedikit perbedaan ukuran ya. Meskipun dia full size keyboard, tapi yang dari gua rasain ukurannya kayaknya ada sedikit perbedaan. Jadi posisi-posisinya itu rada ngebiasain lagi. Tetapi untuk yang paling kerasa itu ada di trackpadnya ini, yang ukurannya jadi kerasa kecil guys kalau di iPad Magic Keyboard ini. Nah kemudian untuk gesturnya sendiri guys, ini ternyata dia ada juga gesturnya. Jadi kita bisa swipe up ya, kayak buat ke home. Kemudian kita bisa buka multitasking window. Jadi keren sih ya. Jadi kalau kalian terbiasa pakai MacBook, pakai ini tentunya bakal familiar, karena gestur-gesturnya juga bisa dibilang mirip ya dengan gestur yang ada di MacBook. Jadi lumayan asik nih guys, kayak gitu. Nah ini buat kalian yang penasaran kenapa bisa ngambang seperti ini ya, jadi kenapa iPad-nya bisa seolah-olah melayang, itu ternyata mekanismenya simple guys. Jadi kalau kalian perhatikan ya, di sini itu iPad-nya nempel secara magnetik ya ke keyboardnya ini. Kemudian di bagian bawah dari keyboardnya ini, tetapi nggak sampai bawah ya, jadi agak sepertiganya ini, dia ada engselnya guys. Dan engselnya inilah yang bikin dia kayak mengambang gitu. Nah jadi ini bisa kalian ubah posisinya sampai sekitar 130 derajat ya. Ini posisi yang cukup nyaman by the way buat ngetik, dan bisa kalian ubah sesuai keinginan ya di posisi manapun yang kalian pengenkan guys. Jadi keyboard ini punya dua engsel ya basically. Engsel yang bawah untuk nutup keyboardnya, dan engsel yang atas untuk ngatur posisi iPad-nya guys. Dan kita mau coba nih buat nutup keyboardnya ini ya, kayak apa sih kalau ditutup. Nah jadi kayak gini guys untuk posisi keyboardnya ya kalau ditutup. Jadi seperti yang kalian lihat, Magic Keyboard ini langsung otomatis jadi case ya. Jadi dia ngelindungi bagian depan dari iPad-nya, dan juga ngelindungin bagian belakang dari iPad-nya juga. Kemudian kalau kalian lihat, dia juga presisi banget ya, untuk akurasi dan presisi desainnya itu pas, jadi rapi banget kalau dilihat dari samping-sampingnya. Dan kalau kayak gini, oh iya, dia masih ngelindungi guys, masih ngelindungi sisi-sisinya. Meskipun kalau di sudut-sudut sini ya juga tuh masih bisa tembus sih ya kalau misalnya jatuh, tetapi udah cukup melindungi sini, terutama dari atas dan bawah. Kemudian kalau yang paling kerasa ya dari kalau ditutup kayak gini, dari yang gue rasain itu guys, itu adalah beratnya. Jadi ini beratnya tuh kalau digabung antara iPad yang 12,9 inch ya dengan Magic Keyboardnya, itu rasa-rasanya dia
hampir sama kayak di MacBook Pro 13 inch. Ya, beratnya hampir sama kayak MacBook Pro 13 inch. Sedangkan kalau dibandingin MacBook Air kayaknya lebih berat ini deh jadinya. Jadi rada bulky ya. Kalau dibawa kemana-mana dia rada berat. Dan satu lagi ya, ini nggak bisa kalian buka dalam mode kayak buat gambar gitu, nggak bisa guys. Jadi kalau kalian buka nih, emang kepentok ya, maksimal ya cuman segini ini ya, dia nggak bisa dibuka buat drawing atau buat tablet. Jadi kalau kalian pengen tablet ya mau nggak mau harus kalian lepas dan kalian pakai buat mode tablet. Jadi seperti itu guys. Dan kalau pengen keyboard ya pasang lagi aja. Jadi sesimpel itu sih sebenarnya ya. Dan ya, jadi basically keyboard ini membuat iPad tuh ya jadi kayak bisa kayak laptop dalam level tertentu ya. Jadi posisi ngetik juga, buat ngetik itu bisa kayak laptop. Nah, buat kalian yang punya Apple Pencil, ini juga masih bisa di attack ya. Jadi tinggal gini aja langsung nempel ya. Jadi masih tetap oke. Cuman emang pennya sendiri nggak ada pelindungnya, jadi ya kebuka kayak gini guys. Untuk kameranya sendiri dia bisa tetap dipakai ya, karena dia lubangnya juga akurat desainnya sendiri, jadi masih oke. Nah, sekarang buat kalian yang penasaran gimana kalau kita pakai pennya dalam posisi keyboard terbuka, kita coba aja ya. Jadi kalau posisi terbuka ya masih tetap pennya bisa dipakai dan nggak ada pengaruh sama sekali ya keyboard ini dengan penggunaan pennya. Jadi masih seperti yang kalian lihat masih sama aja nyaman. Cuman kalau kalian pakai ya di keyboardnya ini mungkin rada goyang-goyang tuh, terutama di atas nih kalau kalian ngetik tuh ya, goyang-goyang kan. Jadi emang ini banyak difungsikan untuk ngetik sih sebenarnya, masih oke juga. Cuman kalau pengen nulis-nulis di sini, kalau di bawah sih lebih stabil ya, tapi kalau di atas ini tuh Nah guys, sekarang kita mau coba aja ya untuk port USB Type-C nya, karena katanya port USB Type-C ini bisa dipakai buat ngecas iPad-nya juga secara induksi. Jadi langsung aja kita cobain guys buat ngecas ya. Kita tancepin chargernya iPad di port Type-C dari keyboard ini guys, dan kita lihat apa yang terjadi. Ya benar, langsung ngecas ya. Kalau kalian lihat di sini ya, kita cabut lagi, kita tancepin aja, dan dia tuh langsung charge ya. Jadi emang benar iPad ini kita bisa langsung ngecas dari Magic Keyboard-nya, dan untuk port iPad-nya sendiri jadi masih kosong ya, bisa dipakai buat aksesoris yang lain. Jadi portnya yang satu seolah-olah jadi dua dengan adanya Magic Keyboard ini guys. Oke, jadi kayak gitu ya untuk Magic Keyboard dari iPad Pro ini. Dan sementara di video unboxing ini itu dulu yang bisa gue bagikan hari ini guys. Dan kalau kalian punya pertanyaan ya seputar Magic Keyboard di iPad Pro ini, kalian bisa tuliskan aja di kolom komentar, karena kedepannya gue bakal review ya, rilis video review yang lebih detail untuk fitur-fiturnya dan juga untuk review setelah penggunaan beberapa lama guys. Jadi silahkan tulis di kolom komentar, dan gua Febian dari channel Kepoin Tekno pamit dulu guys. Kita bakal ketemu lagi di video Tekno menarik lainnya besok.